Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. TKR Jaya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, Pak. Sebelum kita mengawali sesi ini, mari kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Setiawan Tribudi ada? Oke, masuk. Hamam. Ayo muter. Oke. Kursinya di anak-anak masih ingat materi ya, materi pembelajaran yang sebelumnya, yaitu keselamatan kerja di bengkel otomotif. Masih ingat nggak kira-kira keselamatan kerja itu apa ya, materi yang kemarin itu? Ada yang tahu? Oke, Raffi silakan. Keselamatan kerja adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oke, beri tepuk tangan untuk Raffi ya. Oke. Nah, jadi gini ya, anak-anak, keselamatan kerja itu benar yang disampaikan oleh Raffi. Jadi keselamatan kerja itu suatu upaya ya, upaya untuk menjaga agar apa? Ingat ya, yang selamat itu bukan hanya orangnya. Ingat ya, satu ya, harus apa? Satu orangnya, dua komponennya. Komponen itu apa? Kalau kita otomotif ya komponen otomotif. Yang ketiga alatnya, anak. Alat itu juga penting, harus dijaga keselamatannya. Yang terpenting juga lingkungan tempat kerja kita. Jadi ruangan itu harus dijaga dengan baik dari hal-hal yang sekiranya menyebabkan kecelakaan. Itu Raffi sudah menjelaskan dengan baik. Pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan belajar terkait ini, topiknya identifikasi, cara memilih dan menggunakan peralatan umum atau general tools. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Pak Ari akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu murid atau nanti anak-anak itu harus setelah mempelajari ini itu dapat mengidentifikasi. Identifikasi itu nanti mengamati ya anak-anak ya, mengamati, terus komponen-komponennya itu diperhatikan, diperiksa, dan nanti pada saat ada LKPD atau lembar kerja murid atau LKM itu diikuti perintahnya di situ, apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya memilih dan menggunakan peralatan umum sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi anak-anak, kita di sekolah itu ya, kita harus punya standar operasional prosedur. Sepeda motor aja punya standar, mobil punya standar. Maka kita sebagai pelajar, terutama yang otomotif, ini harus bisa mengikuti budaya industri ya, bisa mengikuti budaya industri. Industri itu juga punya standar. Jadi dunia usaha, dunia industri, apalagi industri otomotif, perkembangannya sangat pesat. Kita harus memperhatikan standar-standar yang ada. Model pembelajaran yang nanti kita gunakan anak-anak, kita menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Problem Based Learning itu yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Pak Ari akan memberikan suatu masalah, silahkan dipecahkan masalah itu dalam satu kelompok dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Oke, metode yang nanti Pak Ari gunakan yaitu ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, yang selanjutnya nanti Pak Ari juga akan memberikan formatif ya. Jadi formatif berupa apa Pak? Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti ada beberapa soal yang nanti anak-anak kerjakan melalui apa? Melalui smartphone-nya ya, melalui HP-nya. Nanti ada barcode yang Pak Ari berikan
dan link yang nanti bisa digunakan untuk mengerjakan melalui apa? Google Form. Dan jangan lupa nanti pada saat diskusi ya, setiap kelompok diskusi loh. Nah, itu nanti Pak Ari akan menilai ya, melalui apa? Observasi. Nanti sikapnya akan Pak Ari lihat. Contoh misalnya si A ya, si A ini pada saat diskusi bagus, komunikasinya dengan temannya bagus, terus saling tanya jawab dengan temannya, itu nanti ada nilai. Terus pada saat maju di depan presentasi juga kita nilai sikapnya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu keterampilan. Jadi keterampilan itu pada saat maju misalnya menyampaikan hasil diskusi itu juga akan kami nilai. Itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Ari ingin bertanya ya, seberapa pentingkah peralatan umum atau general tool itu di bengkel otomotif? Coba tolong jelaskan, ada yang bisa. Oke, Hafiz silakan. Oke, beri tepuk tangan untuk Hafiz. Nah, tolong dengarkan. Jadi benar ya yang sudah disampaikan oleh Hafiz. Seberapa penting? Ya tentunya penting, Pak. Jadi penting sekali. Apalagi kamu itu kan konsentrasi keahliannya atau jurusannya itu teknik kendaraan ringan. Yang dasar sekali itu harus memahami peralatan umum atau general tool. Nah, kalau tidak paham ini, berarti nanti pada saat melakukan perbaikan, kamu akan kesulitan nanti. Kesulitannya di mana? Alatnya saja nggak tahu apa yang mau dikerjakan di situ. Ya, jadi alatnya itu harus tahu dulu, terus bentuknya seperti apa, fungsinya bagaimana, dan cara menggunakannya bagaimana. Yang terpenting lagi, kemarin yang sudah kita bahas toh, keselamatan kerjanya itu seperti apa. Silakan diperhatikan ke depan semuanya, anak-anak. Nah, coba diperhatikan. Apa yang terjadi di situ? Orang atau mekanik ya, mekanik melakukan proses pelepasan baut tap oli ini ya, tap oli. Dengan cara apa? Dipukul. Padahal itu kan nggak boleh. Dipukul, sudah dipukul, ditambah lagi menggunakan obeng atau betel ya. Yang itu sebenarnya nggak boleh. Nah, pertanyaannya bukan ke arah yang kalau nggak standar pasti nggak standar. Pertanyaannya seperti ini. Jadi ada masalah, ini tolong nanti dijawab di LKM atau LKPD, lembar kerja murid nanti yang Pak Ari berikan. Coba nanti analisislah penyebab permasalahannya ya. Jadi permasalahan kenapa baut itu susah dilepas. Intinya baut ini selek atau dol. Jadi heksagonalnya ini, segi enamnya ini ya, itu sudah rusak. Nah, itu penyebabnya apa? Dan jelaskan solusinya. Jadi solusi atau pemecahan masalah ini itu kira-kira seperti apa? Nanti jawab pada saat diskusi kelompok. Bisa dipahami ya? Oke. Sebelum masuk ke diskusi kelompok, Pak Ari akan menjelaskan sekilas ya. Jadi general tool atau peralatan umum ya, peralatan umum itu peralatan sederhana ya, peralatan sederhana yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan. Nanti ada power tool, ada special service tool, ada lagi ya selain general tool. Anak-anak silakan LKPD-nya itu dibuka, terus dibaca petunjuknya. Jadi jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya nama kelompoknya, terus kelompoknya siapa saja, terus dibaca petunjuknya harus apa yang harus dilakukan ya. Jadi kamu cara pengerjaannya sudah Pak Aris jelaskan di situ semua. Selanjutnya anak-anak carilah informasi ya tentang permasalahan tadi yang sudah Pak Aris berikan tadi ya sebelumnya. Jadi permasalahan itu silakan dicari melalui handphonenya dengan menggunakan aplikasi kan banyak di situ. Ada
Google, ada YouTube, banyak. Silahkan dicari informasi terkait apa? Jawaban dari permasalahan itu tadi sebelum anak-anak diskusi. Ya, silakan anak-anak, ini kan sudah berkelompok ya. Jadi ini sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk kelompok audio, berarti kelompok 1 dan 4 ya. Silakan di-scan barcode ini atau link yang sudah Pak Eri kirimkan di grup WhatsApp-nya ya, grup WhatsApp kelas, WA kelas. Nah, silahkan diklik linknya itu, atau kalau mau scan barcode untuk audio bisa. Nanti tolong dipelajari video yang sudah ada di situ terkait permasalahan yang tadi Pak Ari berikan dan penjelasan yang lainnya. Untuk kelompok visual kelompok 2 ya, 2 dan 5. Silahkan mengambil buku ya, buku atau modul materi yang ada di depan. Salah satu silahkan berdiri. Nah, silahkan diambil. Jadi bukunya silahkan diambil salah satu. Ada 2 ya, silahkan diambil. Sedangkan untuk kelompok kinestetik silahkan mengambil peralatan, karena ada beberapa gaya belajar. Untuk audio dia kelompoknya itu memperhatikan video ya. Untuk visual mempelajari dengan menggunakan bahan bacaan. Meskipun yang lain juga sama, ada bahan bacaan, cuma untuk kelompok visual bahan bacaannya Pak Ari berikan lebih karena harus membedakan gaya belajarnya. Untuk kelompok kinestetik silahkan mengambil alat, karena kinestetik gaya belajarnya itu bersinggungan dengan benda langsung. Silakan untuk kinestetik kelompok 3 dan 6. Ayo, tembal kerjanya sambil diisi, berkelompok diskusi. Oke, bagus, kelompok 3 ya. Audio 1 ya. Akan diperhatikan audio, berarti videonya dibuka. Oke. Ini kelompok visual, kelompok ya. Kelompok kinestetik. Di kelompok kinestetik pengamatan benda secara langsung ya. Silakan. Boleh kelompok kinestetik boleh sambil searching Google, YouTube boleh. Pengamatan benda secara kelompok 5, kelompok visual ya. Oke, itu sudah ada lembar kerjanya, terus modulnya silakan dipelajari. Kelompok visual menggunakan gaya belajar pengamatan dan ajar ya. Itu. Kelompok kinestetik. Silakan maju terlebih dahulu kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, LKM-nya di bawah. Ya. Dipersiapkan nanti kalau ada pertanyaan ya. Silakan di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami terdiri dari saya sendiri, Kajian Habib Maulidina, saya Muhammad Murasudi, saya Muhammad Daniel Badiau, saya Wawan dari Masburo, saya Rahmat Sutias Jawan. Silakan dipresentasikan. Jelaskan. Ya, yang keras. Jelaskan apa penyebab dari permasalahan yang diberikan oleh guru serta berikan solusi agar tidak terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari. Baudol disebabkan oleh kerusakan ulir akibat pemasangan
miring atau dipaksa. Gunakan alat ukuran yang tepat, jangan mengencangkan berlebihan. Bersihkan kulit secara berkala. Gunakan pelumas dan perhatikan kualitas baut. Gantian, dibaca gantian. Melakukan identitas pada peralatan umum general tol berikut ini: hasil identifikasi alat bank mini mengencangkan dan melonggarkan rok berujung data. 2. Bank plus mengencangkan dan menundukkan rok yang memiliki kepala berbentuk plus atau X. 3. Bank fleksibel mengencangkan dan mengendurkan baut di area sulit dijangkau. 4. Gagang stabil mengencangkan dan mengendurkan rok serta membongkar berbagai peralatan. 4. Mengencangkan dan mengendurkan baut yang memiliki mengencangkan baut yang berbentuk heksagonal dengan cengkraman. Kunci kombinasi mengencangkan organ baut dengan dua jenis kepala yang berbeda. Kunci T mengencangkan baut pada kendaraan di area yang berbeda. Memotong berbagai jenis kawat, kaki, tangan, menjepit, membengkokkan dan memegang benda kecil. Tang kombinasi menjepit, memotong dan memutar berbagai jenis kawat. Tang kolibrit menjepit, memegang dan memutar benda kecil. Oke, sudah. Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Oke, ya silakan. Oke, silakan didiskusikan dulu. Diskusikan kelompoknya, pertanyaan dari temannya. Oke, sudah ya. Silakan dijawab. Kelebihan kunci kombinasi yaitu keberagaman ukuran, merupakan kombinasi dari kunci pas dan ring, momen, pengendangan, dan. Sudah cukup ya? Cukup? Ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Ya kan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi pertanyaan tadi apa? Kunci kombinasi. Bagus pertanyaannya ya. Jadi kunci kombinasi itu punya momen pengencangan yang di atas dari kunci pas. Jadi dia lebih bagus. Jadi dia lebih bagus dari kunci pas karena dia mempunyai daya cengkram yang relatif besar. Ya, Pak Ari akan menjelaskan. Jadi kunci atau wrench itu ada kunci pas, ada kunci ring, ada kunci pas ring atau kunci kombinasi. Jadi seperti itu ya. Jadi dia paduan logam krom vanadium. Nah, kunci ini ada beberapa ukurannya, mulai 6, 7, 8 dan seterusnya sampai mungkin terbesar ada di 32. Ya. Cuma memang kunci pas ini tidak sebagus yang kita kira. Karena apa? Kunci pas ini rahangnya terbuka. Jadi rahangnya terbuka, jadi sangat berbahaya. Kunci pas ini hanya boleh digunakan untuk pekerjaan yang sekiranya ya, yang sekiranya tidak membutuhkan momen yang besar. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh. Jadi memang ini melepas bautnya agak cepat memang kalau kunci pas. Karena dapat merusak kepala baut atau mengingat bidang sentuhnya yang hanya. Nah, jadi kunci kan banyak, ada kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi, kunci sok ya. Kalau momen pengencangan yang besar ada di kunci sok ya, paham ya?
Jadi kunci sok ada beberapa ukuran. Ada kunci T. Obeng ada obeng min, obeng plus ya toh? Ya, yang sering digunakan obeng minus dan obeng plus atau obeng kembang. Terus tang ada apa? Yang sering digunakan tang kombinasi, tang potong, tang long nose atau tang moncong panjang ya. Terus ada lagi ya, tang banyak memang tang kuat atau tang fish grip untuk memegang benda pada saat pekerjaan pengelasan ya, memegang benda panas ataupun pekerjaan yang lain yang membutuhkan cengkraman atau daya cengkram yang besar. Jadi menggunakan tang fish grip. Nah, ini yang penting anak-anak, awal tadi Pak Arif sudah jelaskan ada SOP ya, standar operasional prosedur. Nah, kita harus paham prosedurnya ini. Prosedur memilih general tool atau peralatan umum. Jadi caranya gimana? Yang pertama, tentukan jenis pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Baru kita tahu nanti apa saja alat yang digunakan. Yang kedua, sesuaikan ukuran dan tipe alatnya. Jadi ukurannya, bautnya ukuran berapa, murnya ukuran berapa, komponen itu kira-kira momen pengencangannya besar atau kecil, harus bisa dan harus paham. Oh, ini harus menggunakan kunci T misalnya. Yang ketiga, periksa kondisi fisik alat. Jadi alat yang mau kamu gunakan itu fisiknya bagus atau tidak. Contoh, kunci kombinasi, ternyata kuncinya itu sudah dol ya, selek, itu nggak boleh dipakai. Kunci pas juga sama, apalagi kunci yang dimodifikasi itu nggak boleh. Yang keempat, pilih alat sesuai standar keamanan. Jadi yang penting ini K3-nya ini ya, harus aman. Oke. Selanjutnya anak-anak silakan dikeluarkan handphonenya. Duduknya yang rapi, menghadap ke depan. Oke. Pak Ari sudah mengirimkan link ya, Oke, duduknya ke depan nih, duduknya ke depan. Ya, ada ke sini. Nah, ada ke sini. Oke. Pak Ari sudah mengirimkan link di grup WhatsApp kelasnya ya, WA kelasnya, dan juga bisa scan barcode-nya ini. Jadi ini ada soal formatif yang ada nanti masuk di Google Form ya. Jadi Google Form-nya silakan dikerjakan. Ada beberapa soal yang harus dijawab. Nanti nilainya sudah masuk di Pak Ari ya. Nanti di emailnya Pak Ari sudah masuk rekaman jawabannya anak-anak. Silakan dikerjakan anak-anak. Dari penjelasan mulai awal sampai akhir, proses diskusi ya. Proses diskusi, terus tanya jawab sampai dengan anak-anak menggunakan cara belajarnya sesuai gaya belajarnya. Ada yang berani melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini, menyimpulkan? Ada yang berani mungkin? Oh, silakan ya, Maliki. Penyebab permasalahan kerusakan baut. 1. Peralatan general tol tidak sesuai dengan ukuran baut. 2. Prosedur melepas maupun memasang yang salah. 3. Tidak memperhatikan keselamatan kerja. Solusi pemecah masalah. 1. Gunakan peralatan generator yang sesuai dengan ukuran baut. 2. Lakukan proses melepaskan baut sesuai dengan prosedur. 3. Lebih memperhatikan keselamatan kerja. Oke, bagus sekali yang disampaikan oleh Maliki. Beri tepuk tangan untuk Maliki. Jadi gini ya, penyebab permasalahan kerusakan baut apa itu tadi ya, baut yang tadi, yang permasalahan tadi itu penyebabnya apa? Peralatan umum atau general toolnya itu tidak sesuai dengan ukuran baut, jelas. Ayo diperhatikan ke depan. Yang kedua, prosedur melepas atau memasangnya yang salah. Jadi prosedurnya itu sudah salah. Maka apa? Terjadi selek, dol ya. Jadi bautnya rusak. Nah, kalau baut rusak mungkin masih bisa diganti ya, dilepas. Nanti kalau sampai kuncinya rusak, nah ini yang berbahaya. Jadi hati-hati. Yang ketiga, tidak memperhatikan keselamatan kerja, pasti. Kita praktek kan harus memperhatikan ukuran baut, ukuran mur ya. Terus jangan sampai baut atau murnya itu miring dipasang, dipaksa, akhirnya rusak. Solusi pemecahan masalahnya, gunakan peralatan atau general tool ya, yang sesuai dengan ukuran baut. Alatnya dilihat dulu, komponennya itu yang mau dilepas ukurannya, misalnya baut ukuran berapa, murnya ukuran berapa, harus sesuai. Nah, yang kedua, lakukan proses melepas dan memasang baut
ya, sesuai dengan prosedur, ya. Prosedurnya gimana? Ya, minimal anak-anak harus memahami satu tadi ukurannya berapa, ya, momen pengencangannya berapa, itu harus paham. Yang ketiga, lebih memperhatikan keselamatan kerja. Ini penting sekali anak-anak ya, agar apa? Terhindar orangnya tidak terjadi kecelakaan, alatnya aman, sampai dengan komponennya juga aman. Selanjutnya, Pak Ari akan memberikan apresiasi ya untuk kelompok yang cara mempresentasikannya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berdiri kelompok 1. Ya. Bagus, berdiri. Nah, kelompok 1. Oke. Nah, sudah duduk. Nah, bagus sekali tadi presentasinya ya. Oke, terima kasih anak-anak. Itu pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan dan prosedur merawat peralatan umum atau general tool. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini. Mohon nanti sampai di rumah sambil mencari bahan bacaan ya. Bisa Google, bisa YouTube, gak apa-apa. Nyari informasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan materi pertemuan selanjutnya. Jadi materinya ini. Selanjutnya ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ketua kelas. Ya, terima kasih anak-anak. Kita yel dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. TKR Jaya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Pak Ari pada pertemuan kali ini dengan baik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.